Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 7. Yang pertama adalah saya, Salsabila Hasna Prastianingrum dengan NIM A11200142 sebagai moderator. Yang kedua adalah Finalia dengan NIM A11200096. Yang ketiga ada Marsyanda Vera Febiola dengan NIM A11200102. Yang keempat ada Adi Setia Putra dengan NIM A11200106. Yang kelima ada Dinda Putri Ivoliana dengan NIM A11200170. Yang keenam ada Melia Ade Ayu dengan NIM A11200176. Baiklah, pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas mengenai e-sertifikat atau sertifikat elektronik. Pengertian e-sertifikat akan disampaikan oleh Lavina. Kepada Lavina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang pengertian sertifikat. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan tanah rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Dalam definisi lain, sertifikat elektronik dikenal juga dengan istilah sertifikat kunci publik yang biasanya disebut sertifikat. Merupakan sebuah pernyataan mengikat nilai kunci publik dari pengguna yang memegang kunci privat yang sesuai. Pengguna dari sertifikat tersebut adalah orang, perangkat, ataupun satuan layanan. Sebelum ada sertifikat elektronik, ada sertifikat analog yang berarti sertifikat cetak yang selama ini berlaku. Kemudian sejak terbitnya Peraturan Menteri atau Permen ATR atau BPN nomor 1 tahun 2021, sertifikat analog secara bertahap akan digantikan dengan sertifikat elektronik yang dikenal dengan sertifikat L. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dasar hukum akan disampaikan oleh Marsyanda dan Adi. Kepada Marsyanda dan Adi, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, lalu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Next. Selanjutnya ada pasal 53 ayat 3 dan 4, Jo pasal 1 angka 39 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau bisa disebut PPTSTE. Selanjutnya bisa dibaca oleh Saudari Adi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik Indonesia wajib mendapatkan pengakuan dari Menteri Komunikasi dan Informatika. Dengan berinduk kepada penyelenggara sertifikasi elektronik, induk yang diselenggarakan oleh Menteri dan juga harus mendapatkan penilaian dari lembaga sertifikasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik terakreditasi. Lanjut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja, Pasal 147 tanda bukti hak atas tanah, hak milik atas suatu rumah susun, hak pengelolaan dan hak tanggungan, termasuk akte peralihan hak atas tanah dan komunikasi lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mengenai perbedaan sertifikat dan sertifikat analog akan disampaikan oleh Melia. Kepada Melia, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Perbedaan sertifikat elektronik dengan sertifikat analog itu ada 6. Yang pertama itu ada bentuk. Sertifikat analog berbentuk paper atau kertas, sedangkan sertifikat digital atau elektronik yang berbentuk sebuah file.
Yang kedua itu ada kode dokumen. Sertifikat elektronik itu menggunakan hash kode atau kode unik dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem. Sedangkan sertifikat analog itu memiliki nomor seri, unik, gabungan huruf, dan angka. Yang ketiga itu ada scan QR code. Sertifikat elektronik menggunakan QR code yang berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik. Sementara sertifikat analog tidak memiliki QR code. Yang nomor 4, itu ada nomor identitas. Sertifikat elektronik itu hanya menggunakan satu nomor, yaitu nomor identitas bidang sebagai identitas tunggal. Sedangkan sertifikat analog menggunakan banyak nomor seperti nomor hak, nomor surat ukur, nomor identifikasi bidang, dan nomor peta bidang. Lanjut. Nah, yang kelima itu ada tanda tangan. Sertifikat elektronik itu menggunakan tanda tangan elektronik dan tidak dapat dipalsukan. Adapun sertifikat analog itu menggunakan tanda tangan manual dan rentan dipalsukan. Terus yang keenam itu ada ketentuan kewajiban dan larangan. Pada sertifikat elektronik, ketentuan kewajiban dan larangan itu dicantumkan dengan pernyataan aspek hak, larangan, dan tanggung jawab. Sementara itu, pada sertifikat analog, pencatatan ketentuan ini tidak seragam dan dicantumkan pada kolom petunjuk tergantung kantor pertanahan masing-masing daerah. Seiring perkembangan zaman, tentu muncul berbagai permasalahan dalam penertiban sertifikat, seperti sertifikat yang mudah sobek, rusak, basah, terbakar, sampai pemalsuan sertifikat. Di samping masalah keamanan, juga perlu dilakukan upgrading berkaitan dengan efisiensi waktu pencetakan dan distribusi penerbitan sertifikat. Itulah mengapa dibutuhkan inovasi untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang ada. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah dengan membuat sertifikat digital. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, studi kasus akan disampaikan oleh Dinda. Kepada Dinda, silakan. Baik, terima kasih. Pemerintah mengklaim keamanan penyimpanan sertifikat tanah elektronik yang mulai diatur tahun ini dijamin mumpuni. Klaim ini diutarakan di tengah keraguan sejumlah warga yang mengaitkan digitalisasi dokumen ini dengan kasus EKTP yang sempat ramai karena kebocoran data pribadi. Konsorsium Pembaruan Agraria KPA menilai semestinya digitalisasi sertifikat tanah lebih diposisikan sebagai dokumen cadangan yang tetap bisa digunakan warga ketika surat tanahnya rusak atau hilang. Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Sofyan Jalil mengeluarkan peraturan digitalisasi sertifikat tanah untuk diterapkan di Indonesia dituangkan melalui Peraturan Menteri ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Dalam peraturan menteri ini dijelaskan surat tanah elektronik akan menggantikan surat tanah fisik, termasuk penggantian buku tanah, surat ukur, atau gambar denah. Kepala kantor pertanahan di wilayah masing-masing nantinya bertugas menarik sertifikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warka pada kantor pertanahan. Menurut Suyus, digitalisasi surat tanah ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan, mencegah pemalsuan, dan pengecekan yang lebih mudah. Ia mencontohkan dalam praktek jual beli, seorang pembeli nantinya tidak harus mengecek langsung ke lokasi. Sejumlah warga yang sudah tinggal di atas tanahnya sendiri mengaku enggan melepas sertifikat tanahnya untuk diubah menjadi bentuk digital. Novaini Wulandari misalnya. Warga Banten ini justru menyandingkan program ini dengan KTP elektronik yang menurutnya amburadul. Terima kasih. Terima kasih kepada Dinda atas penjelasannya. Baiklah, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang e-sertifikat. Agar pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, maupun memberikan tanggapan terkait e-sertifikat. Pada sesi diskusi kali ini akan diawali dari Mas Adi. Untuk Mas Adi, jika ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih ya. Saya ingin bertanya terkait Kementerian Agraria
mengeluarkan pengaturan digitalisasi sertifikat tanah untuk diterapkan di negara Indonesia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara pemerintah untuk menjelaskan ke masyarakat yang tidak paham dengan cara digitalisasi untuk program sertifikat ini? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Mas Adi mungkin bisa dijawab oleh Saudara Marsyanda. Kepada Saudara Marsyanda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Adi, yaitu bagaimana cara pemerintah untuk menjelaskan ke masyarakat yang tidak paham tentang cara digitalisasi untuk program sertifikat. Menurut saya, pemerintah dapat melakukan sosialisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dan setiap daerah itu harus melaksanakan sosialisasi dari program pemerintah pusat. Di dalam sosialisasi itu harus mengadakan praktek langsung di hadapan masyarakat supaya masyarakat itu mengerti dan paham mengenai program sertifikat tersebut dan juga agar dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses sertifikat tanah tersebut yang berbentuk elektronik. Begitu Mas Adi, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari Marsyanda. Bagaimana Mas Adi, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Kendala dari peraturan ini adalah belum semua masyarakat itu punya akses ke teknologian. Kan enggak semua orang memiliki handphone dan memiliki komputer. Nah, masyarakat juga harus diedukasi terlebih dahulu, jangan terburu-buru seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan sanggahan ya, Mas Adi? Iya. Untuk pertanyaan sanggahan ini mungkin bisa dijawab oleh Saudara Melia. Ya, saya akan menjawab sanggah dari Mas Adi ya tentang belum semua masyarakat itu belum punya akses ke teknologi ya. Nah, di situ pemerintahan itu telah mengatasi masalah tersebut dengan membuat suatu terobosan atau ide tentang kebijakan inovatif yang dikenal dengan layanan rakyat sertifikat tanah layanan jemput bola. Adanya layanan jemput bola ini, maka masyarakat itu tidak perlu datang langsung ke kantor pertanahan, melainkan pihak dari kantor pertanahannya itu yang akan datang langsung ke masyarakat guna memberikan pelayanan di bidang pertanahan. Salah satunya pendaftaran pertama kali untuk pembuatan sertifikat tanah. Nah, hal ini itu membuat masyarakat untuk tidak perlu lagi bolak-balik dalam membuat sertifikat tanah di kantor pertanahan nantinya. Kantor BPS setempat akan mengirimkan sertifikat elektronik tersebut melalui email. Namun jika tidak terhalang, bisa juga untuk melakukan konversi sertifikat fisik ke sertifikat elektronik. Nah, walaupun kebijakan sertifikat elektronik itu sudah berlaku di tahun 2021 ya, namun sertifikat fisik itu tetap akan berlaku sebagaimana mestinya. Sertifikat fisik itu juga tidak akan ditarik oleh BPN dan tetap sah, kecuali bersedia untuk melakukan konversi menjadi sertifikat elektronik itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya Mbak Melia. Bagaimana Mas Adi, apakah sudah puas atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih, pertanyaannya sudah puas dan jawabannya juga sudah puas. Baik, untuk selanjutnya kepada Mbak Dinda, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Saya ingin menanyakan, apakah yang menjadi dasar hukum keamanan terkait program digitalis sertifikat yang dilaksanakan oleh program pemerintah? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Mbak Dinda ini bisa dijawab oleh Lavina. Kepada Saudara Lavina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda yang apakah yang menjadi dasar hukum keamanan terkait program digitalisasi sertifikat yang dilaksanakan oleh program pemerintah. Menteri ATR atau Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan sertifikat tanah elektronik akan menggunakan sistem proteksi berlapis. Sertifikat elektronik ini akan menggunakan standar yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
dan mengikuti standar yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu Kominfo. Kalau orang berpikir nanti nomor tanah saya bisa diubah atau nomor sertifikat diganti, nggak bisa karena itu pasti ada recordnya. Siapa yang masuk dan kalau ada orang yang nggak berkepentingan nanti diblokir oleh sistem itu sendiri. Adapun dalam akses sertifikat elektronik ini ada menggunakan ID masing-masing pengguna. Lalu juga memiliki kode unik atau hash code atas dokumen elektronik yang diterbitkan, yang disambung dengan edisi penerbitan dokumen elektronik. Selain hash code, juga ada QR code, merupakan data encrypt ID sertifikat L digunakan untuk mengakses informasi langsung sertifikat L. Melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian ATR, juga memiliki tanda tangan elektronik diperkenalkan dengan gaya klasik modern, yakni bentuknya spesimen tanda tangan, dilengkapi dengan cap kantor pertanahan. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Lavina. Bagaimana Mbak Jinda? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak ada yang ditanyakan lagi. Saya mewakili dari tim kontra. Terima kasih. Oke. Silakan moderator. Ya. Terima kasih untuk semua penanya dan tadi yang sudah menjawab pertanyaan. Sebelum mengakhiri diskusi, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari penjelasan mengenai e-sertifikat. Sertifikat elektronik atau yang biasa disebut e-sertifikat adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Baik, demikianlah hasil dari diskusi kita pada hari ini terkait e-sertifikat. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.